Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai kebingungan masyarakat mengenai live Instagram itu boleh atau nggak boleh sih. Ini perdebatan yang sangat-sangat simpel tetapi menjadi ribut gara-gara peraturan tuh nggak ditegakkan. Oke, teman-teman. Nah, by the way, disclaimer dulu ya guys ya. Disclaimer bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak untuk Anda ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih. Ada sebuah foto yang menarik teman-teman ya. Ada dua buah foto deh ya yang menarik ya. Kita share screen buat Anda lihat ya. Biar lu tahu nih ya teman-teman ya. Nah, kita lihat teman-teman. Di sebelah kiri adalah sebuah peraturan, sebuah apa namanya? Apa itu pamflet atau apa gitu ya. Sebelah kanan juga iya, pengumuman teman-teman ya. Sebelah kiri sebuah pengumuman, sebelah kanan adalah pengumuman. Sebelah kiri adalah pengumuman nih, Jaklingko, dilarang buang sampah di dalam dan di sekitar stasiun MRT, teman-teman ya. Di sini dituliskan berdasarkan peraturan daerah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah pasal 130 ayat B. Kalau lu cari di Google ketemu tuh aturannya teman-teman ya, ketemu aturannya. Membuang sampah di fasilitas umum dikenakan denda 500.000 teman-teman. Clear teman-teman ya. Jelas dan clear ya teman-teman ya. Kita lihat sebelah kanan. Ini ada sebuah peraturan di sebuah DJP teman-teman di Jakarta loh teman-teman ya. Jakarta teman-teman ya di ibu kota. Mantan ibu kota negara ya. Dimohon untuk tidak mengambil gambar, video, audio tanpa izin pegawai petugas di area KPP Pratama Jakarta. Gitu teman-teman ya. Tunggu, tunggu. Mana aturannya? Gimana, gimana? Kita ulang. Dimohon untuk tidak mengambil gambar, video, audio tanpa izin pegawai atau petugas di area KPP Pratama Jakarta. Loh, gimana? Ini pasal berapa ini? Gimana, gimana? Ini pasal berapa? Undang-undang nomor berapa? Ayat berapa? Nggak ada ya? Nggak ada teman-teman ya? Nggak ada ya? Terus kalau gue melanggar apa? Apakah denda 500.000? Apakah 100.000? Kok nggak ada ya? Apa mungkin ada halaman kedua, teman-teman? Kita nggak tahu, teman-teman. Kita nggak tahu ya, teman-teman. Inilah yang disebut peraturan sampah, teman-teman ya, peraturan sampah. Kok bisa lu bikin aturan, nggak dijelaskan dasar aturannya PMK berapa, atau undang-undang nomor berapa, pasal berapa, ayat berapa, terus nggak dijelaskan sanksinya apa. Terus lu mau apa ini? Ini mau apa ini, teman-teman? Mau ribut? Ini kalau kalau orang merekam terus mau diapain? Mau ditangkap atau mau diapa? Nah, teman-teman ya. Kenapa bisa muncul larangan seperti itu, teman-teman? Larangan tanpa ada dasar aturan. Karena kalian semua nih, kita semua nih, dianggap WP yang bodoh semua, teman-teman ya. Lu semua nih, termasuk gua nih, kita semua nih, bodoh semua dia pikir, teman-teman ya. Dia pikir kita ini bodoh-bodoh semua nih warga negara ini, teman-teman ya. Yang penting kami pasang di lantai, maka itulah aturan yang berlaku di kantor kami. Harus diterima oleh WP. Nggak boleh tanya dasar aturan. Nggak boleh tanya ini undang-undang pasal berapa. Nggak boleh bertanya, ini aturan kami, kantor kami. Oke? Cuman KPP yang berani gitu, teman-teman. Cuman KPP yang berani. Coba kalau lembaga lain, begitu. Langsung dilaporin ke polisi. Gila, teman-teman ya. Gila ya, segitu arogansinya, teman-teman ya. Kok bisa lu bikin peraturan begitu tanpa dasar hukum? Aduh, kok bingung, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman sudah lihat ya tadi ya, sudah lihat ya bagaimana arogansinya pejabat KPP teman-teman ya. Kok bisa bikin pamflet itu, bikin apa tuh tadi itu pakai pakai uang ya teman-teman ya. Tadi kan dibikin pengumuman itu pakai uang ya. Uang itu pakai uang rakyat teman-teman ya. Uang itu pakai uang rakyat, bukan kantong pribadi si kepala kantor ya teman-teman ya. Enggak ya. Itu pakai uang rakyat. Oke. Oleh karena itu, proses untuk mengeluarkan uang itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Teman-teman ya, harus clear teman-teman ya. Pertanyaannya, dia bikin pengumuman seperti itu pakai dasar aturan apa? Nanti teman-teman yang kita lihat teman-teman ya, nanti ya. Oke. Sekarang kita mau lihat bagaimana pendapat ahli teman-teman ya. Nah, kemarin kan yang ribut gua ini siapa sih si Awan ini? Cuman ya S1, S2, bukan orang hukum, masih kuliah hukum, nggak masih duta pajak abal-abal gitu ya. Tetapi ada satu video dari seorang ahli teman-teman ya, seorang ahli. Beliau ini adalah ketua pengacara pengadilan, teman-teman ya. Ketua untuk pengacara pengadilan, teman-teman ya. Nah, kita lihat langsung, teman-teman ya. Teman-teman silakan nonton videonya, akan gua share supaya lu bisa tahu persepsinya dari seorang ahli, teman-teman ya. Dari seorang ahli gimana persepsinya kita, teman-teman ya. Kita lihat. Nah, kita share.
Nah, ini adalah video dari Bapak Ray Co Jakarta Attorney at Law ya, perusahaannya. Kepala KPP Pratama Tamansari gagal paham hukum acara pemeriksaan pajak dan undang-undang ITE. Jadi ini clear teman-teman ya, ini menurut pendapat beliau teman-teman ya. Tetapi beliau adalah seorang ahli teman-teman, doktor teman-teman ya. Ini adalah seorang doktor, bukan kayak gue duta pajak abal-abal, enggak. Beliau ini seorang doktor. Beliau beracara di pengadilan pajak hampir setiap hari teman-teman ya. Jadi beliau paham sekali dasar aturan hukum. Oke teman-teman, kita dengarkan teman-teman ya bagaimana pendapat beliau. Selamat sore rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang tergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Jadi beliau ini, Dr. Bapak Ray adalah ketua dari Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Bukan kayak gua, duta pajak abal-abal, enggak ya. Beliau adalah ketua Perkumpulan Pengacara ya, profesi pengacara dan praktisi pajak ya teman-teman ya. Bukan sembarangan ini orang, teman-teman ya. P2U dan juga Ray Co Jakarta Attorney at Law. Pada sore hari ini kami mendapatkan berbagai macam pertanyaan berkaitan dengan adanya peliputan secara elektronik yang dilakukan oleh rekan kami selaku kuasa wajib pajak, Saudara Fungsiawan, yang baru saja Itu teman-teman ya, video pengaduan pajak 24 ya. Sebelum video gue dihapuskan, sebelum Instagram gue dihilangkan oleh oknum, segera lu nonton teman-teman ya, pengaduan pajak nomor 24. Begitu terang benderang terbuka untuk umum, segitu arogansinya, segitu vulgarnya dipertontonkan bagaimana pejabat pajak begitu arogan, begitu sombong, begitu merasa berkuasa, bisa mengatur jalannya pemeriksaan padahal dia orang luar. Oke? Nonton teman-teman ya. selesai viral Instagram sejak pagi tadi, hari ini Senin tanggal 9 Oktober 2023 di KPP Pratama Taman Sari. Ketika kami melihat viral Instagram tersebut, banyak sekali pertanyaan yang sampai kepada kami. Bahkan di dalam viral tersebut menyebutkan beberapa kali atau men-tag beberapa kali video kami yang pernah juga di-upload di akun YouTube Ray Co Jakarta Attorney at Law dan menanyakan kenapa kemudian akun YouTube Ray Co Jakarta Attorney at Law bisa mengupload pembahasan di beberapa KPP dan juga Kanwil. Sementara Iya. Jadi beliau ini, teman-teman tinggal masuk ke YouTube-nya ya, segera subscribe YouTube-nya, di mana beliau sering kali menampilkan video-video ketika bertemu di KPP, Kanwil, atau pengadilan pajak. Semua terbuka untuk umum, tidak ada yang dirahasiakan teman-teman ya. Nah, tetapi kenapa gua dicecer oleh 6 orang di KPP, di diomel-omelin di situ ya, dan pakai kata pokoknya gue yang salah gitu. Padahal ketika gue tanya dasar aturannya, tidak dijawab dengan jelas ya. Nah, tetapi beliau ini sudah membuktikan selama ini beliau adalah pengacara pajak yang berintegritas. Semuanya dibuka untuk umum dan tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Oke, dan nggak ada masalah sejauh ini ya. Nah, yang terjadi pada pagi hari ini hingga sore hari ini adalah suatu fakta yang dimintai pendapat oleh banyak pihak kepada kami, apakah kejadian hari ini yang terjadi di KPP Pratama Taman Sari dilarang melakukan peliputan secara elektronik sehubungan dengan dilaksanakannya pemeriksaan terkait dengan wajib pajak yang diwakili oleh Saudara Fungsiawan. Pertanyaan itu tentu kami harus jawab secara yuridis normatif atau berdasarkan legal formal yang berlaku. jadi beliau ini seorang praktisi akademis teman-teman ya, nggak kayak gua asal serang teman-teman, enggak ya. Beliau ini menggunakan asas yuridis normatif, artinya sesuai peraturan yang berlaku bagaimana teman-teman ya. Kalau gue kan gue bertanya aturannya bagaimana kepada pejabat pajak ya, karena pejabat pajak gue merasa gue menggaji mereka pakai uang pajak gue, maka mereka mesti jelaskan ke gue aturannya. Sekarang beliau terbalik, beliau ini orang yang menguasai hukum teman-teman ya, menguasai hukum, dan dia akan jelaskan kepada kita semua bagaimana persepsi hukum yang benar. Sebagai hukum positif dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pertanyaannya kalau mau disimpulkan adalah apakah kuasa atau wajib pajak ketika hadir di KPP dalam rangka pemeriksaan, khususnya dalam perkara ini yang kami lihat melalui live Instagram tadi pagi, adalah berkaitan dengan pertemuan pertama yang agendanya seharusnya adalah pemberian keterangan yang pada akhirnya harus dimuat dalam berita acara pemberian keterangan.
Namun pemberian keterangan itu tidak dilanjutkan oleh karena yang kami lihat dari live Instagram adalah tim pemeriksa tidak berkenan melanjutkan pemeriksaan oleh karena tim pemeriksa keberatan karena diliput secara elektronik melalui live Instagram. Selain daripada tim pemeriksa keberatan, awalnya adalah yang keberatan terlebih dahulu adalah Kepala KPP Pratama Taman Sari, yang kemudian Kepala KPP didukung oleh pihak yang hadir dari Humas Kanwil Jakarta Barat. Yang kami lihat pada layar live Instagram adalah Saudara Sri, yang kami tidak tahu nama belakangnya. Ada juga seorang bapak yang hadir dari Kanwil, namun tidak memperkenalkan diri, status dan kewenangannya, lalu tiba-tiba duduk dan memberikan masukan, ya. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau lu belum nonton, segera nonton pengaduan pajak nomor 24 sebelum video gue di take down oleh YouTube ya. Ada orang-orang yang datang, yang mengaku dari Kanwil, tidak memperkenalkan diri siapa, tidak kasih lihat kartu pegawainya, tidak kasih surat tugasnya, tapi orang-orang ini bisa mengintervensi pemeriksaan teman-teman. Dia bisa memberikan keputusan pemeriksaan itu berlanjut atau tidak berlanjut. Dia bisa bikin keputusan, tolong pemeriksaan masuk ke dalam. Bisa loh, dia bisa mengatur orang-orang pemeriksa pajak. Padahal pemeriksa pajak adalah orang yang ditugaskan, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa gua sebagai wajib pajak atau kuasa WP. Karena gue diundang atau dipanggil ke sana teman-teman ya. Tetapi 3 orang ini tidak berdaya oleh mereka. Siapakah mereka? Lu cari sendiri deh. Dari apa yang kami lihat, kami mencermati beberapa hal yang tentunya akan kami jabarkan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Namun sebelumnya kami akan sampaikan dulu faktanya. Dalam pembahasan tersebut, Kepala KPP Pratama Taman Sari yang tidak disebutkan atau yang tidak menyebutkan namanya mengutip 2 dasar hukum kenapa pemeriksaan pajak yang diwakili oleh rekan kami selaku kuasa WP Saudara Fungsiawan tidak dilanjutkan oleh karena pemeriksaan tersebut diliput secara elektronik. Dasar hukum yang pertama, Kepala KPP Pratama Taman Sari mengutip ketentuan pasal 34 ayat 1. Jadi teman-teman, argumen yang KPP itu berpindah-pindah. Pasal 34 dia pakai, Undang-Undang ITE dia pakai, nanti kode etik dia pakai, rahasia jabatan dia pakai. Pokoknya argumennya itu berubah-ubah. Karena setiap dia kasih argumen, gue patahkan argumennya, dia bingung, dia ganti argumen yang lain. Nah ini nih pejabat nih segitu parahnya teman-teman ya. Inilah pasal 34 ya. Kita bisa baca teman-teman ya. Biar lu jelas teman-teman, biar lu tahu apa itu pasal 34 KUP. Ya. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak. Oleh wajib pajak teman-teman ya. Oke. 1 Undang-Undang KUP. Kemudian dasar hukum yang kedua, Kepala KPP Pratama Taman Sari mengutip ketentuan pasal 26 Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, mari kita sama-sama diskusikan apakah 2 dasar hukum tersebut relevan dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan dan apakah ketentuan tersebut relevan sehingga dapat menghentikan pemeriksaan perpajakan, atau apakah kedua dasar hukum tersebut relevan dijadikan dasar untuk melarang wajib pajak atau kuasanya untuk meliput secara elektronik. Meskipun wajib pajaknya telah memberikan izin dan bahkan hadir langsung di dalam live Instagram tersebut. Untuk membahasnya, mari kita buka yang pertama adalah pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kepala KPP Pratama Taman Sari yang tidak menyebutkan namanya, nanti kami akan cari tahu namanya, mengutip ketentuan rumusan norma pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kami kutip kembali, bunyinya sebagai berikut. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kalau kita melihat rumusan norma pasal 34 ayat 1, di sini ada 3 unsur yang kalau kita mau cermati secara detail. Unsur yang pertama adalah setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau segala sesuatu yang diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan.
atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sekarang kita akan masuk ke dalam unsur-unsur yang sudah kami jelaskan tadi. Dalam perkara ini, yaitu pemeriksaan pajak, data yang dipersoalkan oleh wajib pajak dibuka dan dinyatakan terbuka itu adalah data yang berasal dari wajib pajak. Jadi unsur dalam rumusan norma pasal 34 ayat 1 adalah unsur yang kedua, yaitu setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diberitahukan kepadanya oleh wajib. Oke, teman-teman paham ya. Jadi yang dimaksud yang harus disembunyikan atau dirahasiakan adalah data yang diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak, oleh kami nih. Data kami yang kami kasih tahu dia, contohnya SPT tahunan atau pembayaran pajak, itu tuh wajib dirahasiakan kepada pihak lain. Sedangkan kami ini hadir, kami ini yang mau membuka untuk umum. Teman-teman ya. Jadi salah persepsi sih Bapak itu. Pajak. Sehingga dengan demikian, ketika wajib pajak memberikan izin untuk meliput secara elektronik, itu artinya seluruh atau segala sesuatu yang pernah diberitahukan wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini diwakili oleh tim pemeriksa, tidak lagi merupakan suatu larangan karena WP itu sendiri sudah mengklaim bahwa data yang diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak adalah data yang bersifat terbuka dan dibuka untuk umum. Oleh karenanya larangan untuk memberitahukan kepada pihak lain sudah tidak lagi menjadi larangan. Oleh karena wajib pajak itu sendirilah yang sudah menyatakan bahwa data-data yang pernah diberikannya kepada Direktur Jenderal Pajak telah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Iya, teman-teman ya. Jadi lu paham teman-teman ya. Yang dimaksudkan untuk dirahasiakan adalah data yang diberikan oleh wajib pajak. Sedangkan kami yang memiliki data sudah menyatakan ini terbuka untuk umum. Jadi larangan itu menjadi batal demi hukum karena si orang yang mau dilindungi oleh undang-undang ini sudah menyatakan dia mau membuka. Gitu teman-teman ya. Orang yang dilindungi, data yang dilindungi adalah data wajib pajak. Orang yang mau dilindungi oleh undang-undang ini sudah menyatakan dia mau membuka untuk umum. Oke. Sehingga dengan demikian, larangan kepada Direktur Jenderal Pajak atau kepada Kepala KPP Pratama Tamansari atau kepada tim pemeriksa KPP Pratama Tamansari secara yuridis normatif harus dinyatakan tidak lagi berlaku. Kalau kita bicara Harus dinyatakan tidak lagi berlaku teman-teman ya. Karena norma itu sudah batal karena orang yang mau dilindungi oleh undang-undangnya sudah mengatakan dia mau terbuka untuk umum. ketentuan rumusan norma pasal 34 ayat 1, tentu kita tidak lepas dari penjelasan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP. Yang kami kutip bunyinya begini, ayat 1 ya. Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melaksanakan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan. Antara lain, surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh wajib pajak. Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dan dokumen dan atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan. Oke, itu bunyi daripada pasal 34 ayat 1 dan penjelasannya. Kemudian kalau kita masuk ke dalam rumusan norma yang ada dalam penjelasan pasal 34 ayat 1, hal-hal yang tadinya dilarang berupa SPT, LK, dan lain-lain termasuk data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga, atau dokumen dan atau rahasia wajib pajak secara mutatis mutandis juga bukan lagi merupakan suatu larangan. Karena seluruh data-data yang tadi kami sebutkan dalam penjelasan pasal 34 ayat 1 huruf A, B, C, dan D adalah data-data yang berkaitan dengan wajib pajak. Dan wajib pajak itu sendiri telah memberikan kuasa kepada kuasanya untuk menyatakan pemeriksaan diliput secara elektronik dan dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum untuk diketahui halayak ramai. Sehingga dengan demikian rumusan norma dalam Gitu teman-teman ya. Datanya adalah data yang berhubungan dengan wajib pajak. Sedangkan wajib pajaknya sudah menyatakan ini terbuka untuk umum. Clear teman-teman ya. Biar lu nggak bingung teman-teman ya. Jangan lagi berdebat yang aneh-aneh.
Ini hukum, teman-teman ya. Penjelasan pasal 34 ayat 1 sudah sesuai dengan batang tubuh pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP, dan oleh karenanya secara tegas kami harus mengatakan bahwa larangan untuk merahasiakan data wajib pajak yang dimaksud bukan lagi merupakan suatu larangan, karena data yang dimaksud adalah data yang diberikan oleh wajib pajak. Artinya larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 unsur kedua tidak berlaku atau harus dinyatakan tidak mengikat. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah mengenai Undang-Undang ITE. Kepala KPP Pratama Tamansari mengutip pasal 26 Undang-Undang ITE. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita buka Undang-Undang ITE berkaitan dengan pernyataan Kepala KPP Pratama Tamansari yang bersangkutan mengutip Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang. Oke, teman-teman, ini adalah Undang-Undang ITE ya, yang banyak menjebloskan orang ke penjara, teman-teman ya. Nah, mari kita baca. Apakah Undang-Undang ITE ini akan kena ke gua atau tidak, teman-teman ya? Karena si oknum pajak mengatakan Undang-Undang ITE. Dia yang mengatakan, teman-teman ya. Karena kan dia sudah survei di belakang layar. Dia sudah survei, oh Undang-Undang ini mau dipakai nih. Kemudian dia bacakan, kemudian gue bantah, dia ganti lagi ke Undang-Undang KUP lagi. Gue bantah lagi, dia ganti lagi ke ITE lagi. Jadi diputar-putar terus nih sama oknum ini, nggak jelas. Perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam undang-undang tersebut, Kepala KPP Pratama Tamansari, yang mana kami tidak tahu latar belakangnya, menurut kami ya diduga yang bersangkutan tidak berlatar belakang hukum ya, atau mungkin tidak pernah mengenyam pendidikan minimal sarjana hukum. Oleh karena sepertinya pemahaman mengenai pasal 26 itu menurut kami kurang tepat, karena pasal 26 itu tidak dimaksudkan untuk mendukung perbuatan yang bersangkutan dalam hal melarang kuasa wajib pajak atau wajib pajak untuk meliput pemeriksaan pajak secara elektronik ya. Mari rekan-rekan kita akan lihat pasal 26 Undang-Undang ITE khususnya di ayat 1. Rumusan normanya berbunyi sebagai berikut. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, karena ini adalah perkara pajak dalam konteks pemeriksaan pajak, maka tentu kita merujuk kepada hukum positif di bidang perpajakan. Salah satunya adalah Undang-Undang KUP. Jadi kami ulangi pasal 26 ayat 1, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang KUP atau turunannya. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Oke, ini teman-teman ya. Ini adalah pasal 26 Undang-Undang ITE yang dipakai oleh si oknum pajak, teman-teman ya. Seperti inilah rumusan normanya, silakan lu baca. Sekilas pandang, ini tuh kayaknya nyambung. Sepertinya nyambung sekilas pandang, teman-teman ya. Tetapi bagaimana argumen hukum yang benar? Ya, jadi ini adalah rumusan norma dalam batang tubuhnya. Sehingga kalau kita melihat batang tubuh pasal 26 ayat 1 sudah sangat jelas. Kecuali dilarang oleh Undang-Undang KUP dan turunannya atau dan yang bersangkutan. Sudah clear, teman-teman ya. Sudah clear ya. Kecuali dilarang oleh Undang-Undang KUP. Karena orang ini sedang bekerja dalam rangka perpajakan. Oke, orang ini sedang bekerja dalam rangka jabatan perpajakan. Di Undang-Undang ITE dibilang kecuali dilarang oleh undang-undang yang dimaksud ya. Artinya kecuali dilarang oleh Undang-Undang KUP. Paham ya teman-teman ya? Lu mesti ngerti hukum teman-teman ya. Jadi jangan sembarangan nih Undang-Undang ITE mau dipakai. Ini dalam rangka layanan publik loh. Oke? Biar lu paham teman-teman ya. Undang-Undang ITE ini mengatakan kecuali dinyatakan lain, kecuali dinyatakan oleh Undang-Undang KUP ya dan turunannya. Dengannya, penggunaan setiap informasi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam perkara ini yang kami lihat di live Instagram pagi ini adalah wajib pajaknya sudah memberikan kuasa atau kewenangan kepada saudara fungsiawan, dan yang bersangkutan juga hadir di live Instagram tersebut. Artinya yang bersangkutan tidak keberatan data pribadinya dibuka dan dilihat oleh publik. Sehingga dengan demikian secara sederhana dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE ini tidak terpenuhi unsur-unsurnya, atau pelanggaran dalam rumusan norma pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE tidak terpenuhi. Oleh karena yang bersangkutan
Jadi teman-teman jangan sembarangan baca undang-undang terus mau mengklaim mau menjarain orang teman-teman, nggak segampang itu teman-teman ya. Norma di dalam undang-undang harus dibaca dengan jelas satu kata demi satu kata dan harus dipahami dengan secara komprehensif gitu loh. Kalau dia salah persepsi, nanti dia malu sendiri. Ya, oke. Normanya tidak terpenuhi karena dikatakan di sini adalah menyangkut KUP, menyangkut undang-undang KUP karena dia sedang melaksanakan jabatannya dalam rangka perpajakan. Angkutan atau WP telah memberikan persetujuan kepada saudara fungsiawan untuk dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, atau dengan kata lain wajib pajak telah memberikan persetujuan untuk datanya dilihat, didengar, diteliti dan juga dicermati oleh khalayak ramai. Sehingga dengan demikian menurut kami apa yang disampaikan oleh Kepala KPP Pratama Tamansari sehubungan dengan melarang meliput pemeriksaan secara elektronik dengan menggunakan dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE menurut kami tidak relevan dan tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggarannya. Sehingga dengan demikian kalaupun Kepala KPP Pratama Tamansari berpendapat bahwa alasan tidak dilanjutkannya pemeriksaan pada pagi hari ini Senin 9 Oktober 2023 di KPP Pratama Tamansari karena kuasa WP meliput secara elektronik dan karena kuasa WP diduga telah melanggar pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE, menurut kami dasar hukum yang digunakan tidak relevan dan tidak tepat. Kalaupun dasar hukum ini dipakai oleh Kepala KPP Pratama Tamansari, maka Kepala KPP Pratama Tamansari dapat membuktikannya dengan cara menempuh upaya hukum baik pidana maupun perdata kepada kuasa WP yang bersangkutan. Nah, gitu teman-teman ya. Ini persepsi yang benar. Kalau lu merasa gua salah, lu boleh menempuh jalur hukum, perdata ataupun pidana. Oke, tetapi proses pemeriksaan tidak boleh dihentikan karena proses pemeriksaan adalah perintah undang-undang, harus berjalan sesuai dengan prosedur yang benar. Gitu teman-teman, paham ya? Paham ya? Jangan gara-gara keinginan lu pribadi merasa gua salah, kemudian lu menghentikan pemeriksaan. Tidak boleh, tidak bisa. Kalau ada orang yang merasa gua salah, silakan ditempuh upaya hukum. Mau perdata boleh, mau pidana boleh. Tetapi proses pemeriksaannya harus tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena proses pemeriksaan itu perintah undang-undang. Ada nomor surat pemeriksaannya, ada nomor surat panggilannya, ada nomor surat tugasnya yang belum sampai ke gua sampai hari ini ya. Itu semua harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terlepas dari ada orang yang melanggar atau nggak melanggar. Orang yang melanggar silakan diproses sesuai hukum yang berlaku. Silakan dilakukan upaya hukum. Lu ngerti maksud gue teman-teman ya? Biar nggak salah persepsi teman-teman ya. Kalau ada yang merasa gue salah, silakan dilaporkan. Tetapi proses pemeriksaan tidak boleh dihentikan. Proses pemeriksaan harus tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Oke? Clear teman-teman ya? Namun menurut kami unsur-unsur yang ada dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE ini tidak terpenuhi pelanggarannya ya. Sehingga kemudian tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan dilaksanakannya pemeriksaan pajak ya. Dalam konteks ini karena ini adalah pertemuan pertama yang kami lihat tadi, agenda seharusnya adalah pemberian keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan. Berdasarkan uraian tersebut, kami berpendapat bahwa dua dasar hukum yang digunakan oleh Kepala KPP Pratama Tamansari tidak tepat dan tidak relevan. Begitu juga kami berpendapat bahwa kehadiran Humas Kanwil Jakarta Barat yang kami lihat tadi ada saudari Sri, siapa yang tidak jelas nama belakangnya, dan ada seorang bapak juga yang hadir di sana, menurut kami tidak juga relevan karena tidak bisa membuktikan dasar kewenangannya, dan menurut kami itu sudah merupakan Itu teman-teman ya, ada orang di luar dari tim pemeriksa yang katanya dari Kanwil, tidak memperkenalkan dirinya siapa, tidak kasih surat tugasnya, tidak kasih kartu pegawainya, tiba-tiba datang dan mengintervensi pemeriksaan pajak. Cilaka teman-teman, cilaka. Negara ini bisa hancur kalau orang-orang yang di luar kewenangannya berusaha mengintervensi. Teman-teman ya, dia tidak punya kewenangan, dia tidak pegang surat tugas. Kok bisa? Gua akan datang dalam rangka memenuhi panggilan tim pemeriksa. Yang ketemu gua harusnya tim pemeriksa, tetapi ada orang-orang di luar tim pemeriksa yang datang dan bisa mengintervensi, dia bisa mengatur jalannya pemeriksaan. Gila nih negara ini mau gimana coba.
merupakan bagian daripada intervensi pemeriksaan, ya. Sehingga dari apa yang terjadi pada hari ini merupakan salah satu pelanggaran hukum acara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUP, Jungto PMK 17 2013, Jungto PMK 184 2015, Jungto PMK 18 2021. Dan oleh karenanya kami berpendapat terbuka peluang untuk mengajukan gugatan nantinya kepada Pengadilan Pajak di Jakarta pasca terbitnya SKP atau STP. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sehubungan dengan pertanyaan yang disampaikan kepada kami dan sehubungan dengan viralnya peliputan pemeriksaan pajak pada hari ini, pagi ini di KPP Pratama Taman Sari. Apabila rekan-rekan ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana meliput pembahasan pemeriksaan di KPP maupun pembahasan keberatan di Kanwil, silakan rekan-rekan lihat video kami dan silakan nanti rekan-rekan boleh bertanya atau berkonsultasi lebih lanjut lagi berkaitan dengan keterbukaan pemeriksaan dan keberatan yang ada di KPP dan Kanwil. Terima kasih rekan-rekan, selamat sore. Oke, itu dia guys ya. Sudah clear teman-teman ya, sudah clear. Ini ahli hukum, teman-temannya ahli hukum, bukan gua, bukan duta pajak abal-abal seperti gua yang ngomong teman-teman ya. Ini ahli hukum. Oke. Jadi gua rasa sudah clear ya teman-teman bisa paham. Nah, sekarang akan gua bahas mengenai prinsip negara hukum. Teman-teman ya, kita ini adalah prinsip negara hukum. Aturan tidak boleh sewenang-wenang. Satu, ya. Aturan tidak boleh melanggar undang-undang yang sudah disepakati bersama. Teman-teman ya, ini negara bukan punya satu orang, bukan punya dua orang, tapi milik kita bersama. Oke? Kita bersama telah membuat peraturan yang kita sepakati bersama dalam bentuk undang-undang, PMK, dan turunan-turunannya dibentuk oleh Presiden bersama DPR. Oke? Pemerintah dan DPR membentuk undang-undang. Undang-undang ini disepakati oleh kita bersama. Walaupun gue tidak tanda tangan di undang-undang itu, tetapi gue sudah diwakilkan oleh DPR untuk menandatangani undang-undang itu. Oke? Oleh karena itu, para pelaksana di bawah, orang-orang di bawah, yaitu para pejabat, boleh bikin undang-undang baru, maksudnya bikin peraturan sendiri, boleh dibikin, tetapi tidak boleh melanggar undang-undang yang di atasnya. Oke, teman-teman ya, sudah clear ya. Negara ini bukan punya mbahnya si kantor pajak, enggak, ya enggak. Negara ini punya kita bersama. Ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bacakan gimana argumen gua di surat sanggahan SPHP gue. Jadi SPHP teman-teman, buat lu yang belum tahu, sudah terbit 3 hari setelah pertemuan pertama yang tidak ada hasil apapun itu, 3 hari langsung terbit SPHP. Ini luar biasa ajaib nih kantor pajak teman-teman ya. Segitu ajaibnya, segitu arogannya kantor pajak ini, dia bisa bikin SPHP tanpa ada pembahasan apapun, gitu ya. Tapi nanti akan kita bahas di tanggal 24 teman-teman ya. Tanggal 24 Oktober gue akan datang bertemu dengan tim pemeriksa lagi dan kita akan live Instagram lagi buat teman-teman tahu apa sih argumen mereka. Oke. Ini adalah draft dari surat gue, surat tanggapan SPHP yang sudah gue siapkan dari wajib pajak berserta kuasa kepada tim pemeriksa pajak. Oke, ini draftnya ya teman-teman ya. Jadi SPHP itu kita boleh tanggapi, bisa berupa persetujuan atau sanggahan, dan kita jelaskan dasar hukumnya, kemudian nanti akan dibahas di yang namanya pembahasan akhir SPHP. Oke, teman-teman, kita baca. Ya. Dengan surat ini saya menanggapi begini-gini, oke? Poin 0 ya, bukan poin 1, poin 0 teman-teman ya. Ini karena mutlak teman-teman, mutlak ya. Indonesia sebagai negara hukum. Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3 teman-teman ya. Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Sudah clear teman-teman ya. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan negara hukum di Indonesia ditemukan dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat, Rechtsstaat. Tidak berdasar atas kekuasaan belaka, Marktstaat. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Ini perintah Undang-Undang Dasar, teman-teman ya. Undang-Undang Dasar ya, teman-teman ya. Nah, pendapat gue begini.
Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi kita semua, teman-teman ya. Bukan cuma si petugas pajak, bukan cuma wajib pajak, tetapi kita semua dilindungi oleh hukum. Oke, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Clear, teman-teman ya. Berdasarkan penjelasan di atas, tidak ada ruang bagi siapapun, teman-teman ya. Tidak ada ruang bagi siapapun di negara ini untuk menerapkan sebuah aturan atau memaksakan suatu kehendak pribadinya yang tidak berdasarkan hukum positif yang sudah berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Teman-teman ya, kita menganut sistem hukum positif. Artinya yang tertulis itulah yang harus kita laksanakan. Oke? Jadi tidak ada ruang bagi siapapun yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar untuk membuat undang-undang sendiri, membuat peraturan sendiri yang bertentangan dengan peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Clear, teman-teman ya. Nanti kita tunggu bagaimana argumennya DJP. Oke? Nah, DJP harus menjawab nih, bagaimana argumen lu terhadap Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3. Oke? Nah, mengenai peliputan audiovisual, nomor 1 nih gue bahas. WP memberikan kewenangan kepada kuasa WP untuk meliput secara elektronik live Instagram ataupun media audiovisual lainnya. Seluruh proses pemeriksaan ini sampai dengan selesai, teman-teman ya. Seluruh proses ini sampai selesai, itu WP sudah memberikan kewenangan kepada kuasa untuk melakukan peliputan elektronik. Oke? Mari kita bahas satu persatu aturan yang mereka sempat bicarakan, teman-teman ya. Jadi selain mengenai KUP dan Undang-Undang ITE, mereka sempat menyebut mengenai ini. PP 50 tahun 2022, pasal 54 mengenai rahasia jabatan. Ini dia, kita bacakan ya. Setiap pejabat dan tenaga ahli dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya. Ini sama seperti di KUP. Oke? Kita baca teman-teman ya. Argumen gue. Ada objek, ada subjek. Oke, ada objek, ada subjek. Objeknya di sini adalah segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak. Frasa oleh wajib pajak, teman-teman ya, frasa oleh wajib pajak artinya data tersebut berasal dari wajib pajak. Data milik wajib pajak, maka kami selaku pemilik data adalah bebas untuk memberitahukan kepada siapapun data kami sendiri. Oke. Kita ngomong subjek sekarang. Subjeknya di sini ada dua. Subjek 1 dan subjek 2, teman-teman ya. Subjek 1 adalah pejabat. Subjek 2 adalah tenaga ahli. Subjek 1 pejabat, yaitu petugas pajak dalam hal peliputan secara elektronik dilakukan oleh bukan pejabat, teman-teman ya. Jadi dalam hal ini yang meliput adalah bukan si pejabat itu. Menggunakan HP bukan milik si pejabat itu. Maka pejabat tidak bisa dipersalahkan dan juga tidak bisa melarang pihak lain yang memiliki HP tersebut untuk melakukan apapun, teman-teman. Paham maksud gue ya? Jadi barang ini, HP ini yang untuk melakukan peliputan bukan miliknya si pejabat, bukan juga di bawah ke penguasaan si pejabat. Oleh karena itu, tidak bisalah pejabat itu mengatakan kami salah kalau membiarkan lo live Instagram, nggak bisa karena merekamnya, proses peliputannya bukan pakai HP-nya si pejabat. Yang kedua, tenaga ahli. Jadi si oknum ini berusaha mengatakan, oh gue tenaga ahli, dilarang gitu ya. Gue bacakan argumen gue. Dalam hal peliputan secara elektronik dilakukan oleh tenaga ahli, maka si tenaga ahli ini bertanggung jawab penuh terhadap tindakan dia sendiri. Oke? Pejabat tidak dapat dipersalahkan atas tindakan tenaga ahli ataupun tindakan orang lain yang mana HP tersebut tidak berada dalam kewenangan dan kekuasaan si pejabat. Oke? Pejabat juga tidak bisa memaksa pihak lain yang bukan dirinya sendiri untuk menghentikan tindakannya karena seseorang bertanggung jawab penuh terhadap tindakannya dia sendiri. Pejabat tidak bisa menjadikan ini alasan bagi dirinya, si pejabat, untuk menghentikan proses pemeriksaan, yang mana merupakan kewajiban dari tim pemeriksa. Oke? Jadi tim pemeriksa punya kewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan. Sedangkan si tenaga ahli atau si orang lain yang mungkin dirasa bersalah, yaitu tanggung jawab dia sendiri. Gitu ya. Sedangkan tanggung jawab dari si pemeriksa adalah melaksanakan pemeriksaan. Oke, kita baca. Apabila pejabat merasa keberatan dengan perbuatan orang lain itu, tetapi tidak dapat mencegahnya, maka pejabat dapat melaporkan pihak tersebut ke pihak berwenang. Silakan. Ya, kalau lu merasa gua bersalah, silakan lu laporkan, silakan menempuh upaya hukum, baik itu perdata atau pidana. Silakan, kata Bapak Ray tadi ya, kata Bapak Dokter tadi ya. Tetapi proses pemeriksaan tidak dapat dihentikan dengan alasan apapun, nggak bisa. Ya, pemeriksaan harus tetap dilanjutkan sesuai prosedur di dalam tata cara pemeriksaan.
Ya teman-teman, nggak boleh lu menghentikan pertemuan pemeriksaan hanya gara-gara alasan-alasan itu, nggak bisa. Perintah undang-undang, pemeriksaan tidak dapat dihentikan dengan alasan apapun. Pemeriksaan harus terus dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku. Tetapi oknum itu tidak begitu. Nah, nanti kita tanya, bagaimana dasar argumennya Anda? Oke, kita tunggu jawabannya. Sekarang kita bahas mengenai KUP pasal 34, guys. Teman-teman, setiap pejabat ini baca KUP ya, sama ya, dilarang memberitahu kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahu padanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan. Sama ya. Argumennya sama dengan di atas. Oke, pejabat tidak bisa menjadikan tindakan orang lain seperti merekam dengan HP milik dia sendiri sebagai dasar untuk menghentikan proses pemeriksaan. Tidak bisa ya, karena proses pemeriksaan adalah kewajiban dari tim pemeriksa pajak. Teman-teman paham ya? Tim pemeriksa pajak punya kewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku. Oke? Dan tanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dari HP atau device milik orang lain adalah bukan beban tanggung jawab dari si pejabat yang tidak memiliki, tidak menguasai, dan tidak berwenang atas penggunaan HP devices tersebut. Ya. Apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan pihak tersebut, maka siapapun dapat mengajukan tindakan hukum atau upaya hukum terhadap pihak tersebut. Teman-teman clear ya? Pejabat tetap wajib melaksanakan tugasnya sebagai tim pemeriksa pajak. Clear teman-teman ya? Jadi kalau ada orang yang merasa dirugikan oleh tindakannya si Awan, boleh menempuh upaya hukum, perdata ataupun pidana. Tetapi kewajiban pemeriksa pajak adalah melaksanakan pemeriksaan dengan lancar sesuai perintah undang-undang. Tidak bisa dihentikan. Clear teman-teman ya. Kita tunggu jawaban DJP bagaimana nanti. Undang-Undang ITE pasal 26. Yang tadi sudah jelas blunder teman-teman ya. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, maksudnya adalah peraturan perpajakan teman-teman ya. Karena kan ini sedang dalam rangka jabatan undang-undang pajak, oke? Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, oke? Nah, argumen gue begini, pelayanan KPP adalah pelayanan publik, teman-teman, yang bukan private ya, tidak dapat dikategorikan informasi private. Data pejabat pemerintah adalah terbuka untuk umum untuk publik, ya, sehubungan dengan tugas jabatannya. Data pejabat publik dalam rangka tugas jabatan ada di LHKPN, terbuka untuk umum, tidak rahasia, teman-teman ya. Apabila pejabat merasa dirugikan sesuai Undang-Undang ITE, maka dia dapat mengambil langkah-langkah hukum secara pribadi terhadap orang lain yang dirasa merugikan dirinya secara pribadi melalui proses hukum yang berlaku secara pribadi. Contohnya apa? Bapak Luhut bin Sarpanjaitan menggugat seseorang melalui Undang-Undang ITE secara pribadi. Ya guys ya, secara pribadi. Tetapi tugas jabatan dia secara jabatan tidak berhenti, jalan terus, teman-teman ya. Itu maksud gua, Pak, teman-teman ya. Nah, tetapi proses pemeriksaan tetaplah harus dilaksanakan sesuai kewajiban jabatan si pemeriksa pajak. Clear teman-teman ya, clear. Oke, Bapak Luhut bin Sarpanjaitan melaporkan seseorang berdasarkan Undang-Undang ITE, silakan dilaporkan. Tetapi tugas negara dia tetap lanjut, ya, tidak berhenti dong. Begitu, guys. Oke. Sekarang gue mau bahas mengenai penguasaan alat HP devices. Proses audiovisual menggunakan HP devices dari kami, bukan devices milik tim pemeriksa pajak. Sehingga petugas pajak tidak dapat dipersalahkan oleh siapapun karena petugas pajak tidak memiliki penguasaan dan kewenangan untuk melakukan apapun terhadap devices milik orang lain. Ya kan suka-suka dia dong barang milik dia. Oke? Device yang dipakai oleh milik WP atau kuasa adalah sepenuhnya berada di bawah penguasaan WP atau kuasa itu sendiri. Sehingga seluruh tanggung jawab atas pemanfaatan device tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada petugas pajak, melainkan kepada orang yang menguasai barang tersebut. Oke? Sehingga alasan pemeriksa untuk tidak mau melanjutkan proses pemeriksaan dengan alasan sesuatu yang di luar kendali dirinya adalah tidak beralasan secara hukum acara pemeriksaan. Oke, teman-teman ya. Kalau ada, tunjukkan ke gua di dalam hukum acara pemeriksaan di mana dikatakan bahwa pemeriksaan bisa dihentikan dengan alasan apapun. Nggak ada, teman-teman ya. Tidak bisa. Lanjut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara, teman-teman ya. Ini kan barang baru nih. Anda nggak tahu kan? Nah, Aparatur Sipil Negara, ASN, punya undang-undang khusus. Oke? Pasal 5 angka 2 huruf D dan E. Silakan lu Google, teman-teman ya. D. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Clear teman-teman ya, clear. ASN wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukan peraturan bapak lu, bukan. Bukan peraturan kepala kantor, bukan. Peraturan perundang-undangan, teman-teman ya. Bukan peraturan mbah lu, bukan ya. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Clear teman-teman ya. Boleh terima perintah dari atasan, dari kepala kantor, dari kanwil boleh sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Clear teman-teman ya. Nah, argumen gue begini. Berdasarkan undang-undang ini, seorang ASN tidak mendapatkan ruang apapun, teman-teman ya. Tidak ada ruang apapun bagi si ASN untuk membuat aturan sendiri di luar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti tadi itu, kan ada tadi itu pengumuman ya, tidak boleh merekam, tetapi nggak disebutkan undang-undangnya apa yang mendukung itu. Oke, itu namanya aturan sendiri, aturan mbah lu, nggak bisa teman-teman yang nggak bisa ya. Tidak ada ruang apapun bagi si pemeriksa pajak atau si kepala kantor atau siapapun ya untuk membuat aturan sendiri di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke? Aturan seperti melarang wajib pajak melakukan perekaman dengan devices WP sendiri adalah bertentangan dengan pasal 5 angka 2 huruf D dan huruf E ini. Nah, silakan DJP kasih pendapat dia nanti. Oke, teman-teman. Nah, sekarang penolakan proses pemeriksaan. Gue tidak mau lagi seperti kemarin, teman-teman ya. Gue tidak mau lagi kejadian seperti kemarin terulang kembali. Petugas pemeriksa pajak wajib melaksanakan tahapan-tahapan pemeriksaan sesuai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelayanan publik, semua peraturan harus mengikuti peraturan dari undang-undang yang berlaku. Tidaklah boleh pejabat publik membuat aturan sendiri seolah-olah gedung ini miliknya mbahnya dia. Nggak bisa ya. Gedung ini bukan milik bapak lu, bukan milik kakek lu, bukan milik abang lu, bukan milik lu. Enggak. Gedung ini, gedung KPP adalah pelayanan publik milik kita bersama. Dibeli, dibangun pakai uang rakyat, bukan uang lu. Sorry ya, enggak. Gedung KPP adalah pelayanan publik dibeli pakai uang rakyat atau disewa pakai uang rakyat. Oleh karena itu, harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang sudah kita bikin bersama. Oke. Apabila proses pemeriksaan ini tidak mau dilakukan oleh tim pemeriksa, ya, mungkin dia menolak gua lagi nanti ya, seperti yang terjadi pada tanggal 9 Oktober 2023, saya meminta dibuat surat tertulis penolakan proses pemeriksaan dengan alasan yang jelas disertai dasar hukumnya, oke? Dan surat itu akan bisa kita gugat teman-teman secara perdata maupun pidana. Oke, teman-teman ya, sudah clear teman-teman ya. Itu pendapat gua sudah clear, mudah-mudahan lu paham teman-teman ya. Masih ada buzzer-buzzer yang nyampah di komentar-komentar video gua. Oke, sekarang kita bahas mengenai logika KPP yang terbolak-balik logika KPP, teman-teman ya. Sekarang gue kasih teman-teman pertanyaan. Yang manakah yang benar dari dua argumen ini? Oke, ada dua argumen. Yang pertama, semuanya boleh kecuali dilarang oleh undang-undang. Argumen kedua, semuanya dilarang kecuali diperbolehkan oleh undang-undang. Yang mana yang betul, teman-teman? Kita baca ulang. Semuanya boleh, kecuali dilarang oleh undang-undang. Yang B, semuanya dilarang, kecuali diperbolehkan undang-undang. Mana yang benar? Oke, gampang jawabnya teman-teman ya, gampang. Ini adalah negara hukum atau hukum positif. Oke, yang diatur, itulah yang berlaku. Yang tidak diatur, itu bebas. Itu pendapat gua, yaitu pendapat semua ahli hukum. Ya, teman-teman ya. Yang pertama yang benar, yaitu semuanya boleh kecuali dilarang oleh undang-undang. Itulah yang betul, teman-teman ya. Apakah boleh merekam di KPP? Jawabannya boleh kecuali dilarang oleh undang-undang. Oke? Nah, kalau lu nggak paham, gua kasih argumen. Gua kasih contoh, teman-teman ya. Gua kasih contoh. Berapa kali kita boleh bernafas dalam 1 menit? Lu jawab. Berapa kalikah kita, warga negara Indonesia, boleh bernafas dalam 1 menit? Jawabannya adalah bebas. Karena tidak diatur dalam undang-undang. Jawabannya sangat gampang, sangat clear teman-teman ya. Semudah itu cara menjawabnya. Bebas. Lu mau bernapas 10 kali boleh, lu mau bernapas 20 kali boleh, mau bernapas 100 kali boleh, mau tidak bernapas, suka-suka lu. Karena negara tidak mengatur. Inilah hukum positif. Artinya semuanya boleh kecuali dilarang oleh undang-undang. Oke? Clear teman-teman ya. Contoh lain.
dalam hukum pajak, boleh berapa harikah mengajukan permohonan banding ke pengadilan pajak? Berapa hari kita boleh mengajukan permohonan banding ke pengadilan pajak? Jawabnya 90 hari, teman-teman ya. 90 hari adalah waktu dari keputusan keberatan disampaikan sampai lu boleh mengajukan banding. Artinya apa, teman-teman? Artinya sudah diatur dalam undang-undang. Jika ini dilanggar, maka undang-undang yang berlaku. Lu clear nggak maksud gua, teman-teman ya? Jadi, lu nggak bisa bebas. Lu nggak bisa nunggu setahun, 2 tahun baru mengajukan banding ke pengadilan pajak. Nggak bisa. Maksimal 90 hari karena sudah diatur dalam undang-undang. Hukum positif, teman-teman ya. Negara hukum kita ini. Masih nggak paham? Oke, masih nggak paham, teman-teman? Gua kasih contoh yang lain. Boleh contoh yang lain ya. Bolehkah kita kencing di tepi jalan tol? Di tepi jalan tol nih kan kadang-kadang kita lihat tuh, kadang-kadang ya, gue juga sering melakukannya ya. Kebelet kencing nih, kita berhenti di tepi jalan tol, kita kencing di tepi jalan tol. Bolehkah? Setahu gue, teman-teman, boleh. Tidak ada aturan yang melarang, ya. Tidak ada aturan yang melarang, maka jawabnya boleh. Terlepas dari lu rasa malu, terlepas dari etika, kesopanan dan sebagainya, itu kita lepaskan semua. Oke? Tetapi itu adalah boleh karena tidak dilarang dalam undang-undang. Semua sudah clear, teman-teman ya. Contoh lain. Contoh lain. Boleh nggak kita berhenti di tengah-tengah jalan tol? Di tengah jalan tol nih, berhenti nih. Boleh nggak begitu? Jawabannya, sudah ada aturannya. Tidak boleh, teman-teman ya. Maka aturan itu yang berlaku. Lu nggak bisa pakai aturan pendapat pribadi gua mau berhenti ya berhenti aja. Nggak bisa. Karena sudah diatur oleh aturan. Artinya, tidak boleh berhenti di tengah jalan tol. Bukan gara-gara takut ketabrak, bukan gara-gara kesopanan, bukan gara-gara etika, bukan. Tapi karena sudah diatur dalam aturan. Gitu, teman-teman ya. Oke? Ngerti nggak, teman-teman? Masih nggak ngerti? Gua kasih contoh lain ya. Gue kasih contoh lain, langsung teman-teman. Bolehkah live Instagram di dalam KPP? Oke, kantor pelayanan pajak yang pelayanan publik, teman-teman ya. Jawabannya boleh, kecuali ada larangan di undang-undang, teman-teman ya. Kecuali ada larangan di undang-undang. Oke? Kita lupakan mengenai etika, kesopanan, norma, dan lain-lain. Itu tidak masuk dalam dasar hukum tertulis, teman-teman ya. Oke? Contoh lain. Boleh nggak AR yang jadi ketua tim pemeriksa pajak? Nah, loh, gimana coba? Boleh nggak AR yang sedang berperkara di pengaduan pajak gue, gara-gara SP2DK gue ditanya dia nggak mau balas, menjadi ketua tim pemeriksaan? Jawabannya boleh, katanya dia ya. Katanya dia, boleh. Karena tidak ada larangan di undang-undang. Boleh, teman-teman, karena tidak dilarang di undang-undang. Pertanyaannya, apakah etis? Menurut gua nggak etis. Sorry, bos. Menurut gua tidak etis seorang AR yang sedang berperkara di pengaduan bisa diangkat jadi ketua tim pemeriksaan. Menurut gua tidak etis. Tetapi menurut mereka etis. Menurut gua tidak etis. Menurut mereka etis. Boleh-boleh aja. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kembali kepada undang-undangnya bagaimana ngomongnya. Ada nggak larangan itu? Oke, kalau tidak ada larangan, maka itu boleh. Terlepas dari gua ngomong ini nggak etis, terlepas dari gua komplain, terlepas dari gua merasa ini aneh, bingung dan sebagainya, nggak ada urusan. Negara tidak melarang, maka boleh selesai urusannya. Ya, gua tanya lagi, apakah live Instagram itu etis? Menurut mereka nggak etis. Menurut gua boleh-boleh aja etis. Perbedaan pendapat, teman-teman. Perbedaan pendapat. Menurut mereka, live Instagram itu tidak etis. Mereka merasa itu rumahnya dia. Menurut gua, ini etis. Karena gua merasa ini rumah kita bersama. Oke. Solusinya apa? Solusi kembali ke peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah ada larangan? Sesimpel itu, teman-teman. Kita nggak usah ngomong etis lah, nggak etis lah. Apa itu? Nggak usah ngomong. Nah, contoh lain. Masih belum paham? Contoh lain. Gua kasih contoh nyata, teman-teman ya. Pemegang saham di sebuah perusahaan memberikan pinjaman atau hutang kepada PT, berarti kan di PT itu mencatat sebagai hutang pemegang saham. Pertanyaannya, bolehkah hutang ini tidak ada bunga? Bolehkah hutang pemegang saham tidak ada bunga? Jawabannya, fakta dulu deh, fakta dulu. Ya, faktanya memang ini tidak ada bunga. Ini kan gue pemegang saham, gue kasih uang kepada PT, gue pinjamkan. Faktanya gue tidak minta bunga dan tidak ada pembayaran bunga. Berarti boleh nggak? Tunggu dulu. Baca aturan, ya, baca aturan. Di dalam aturan disebutkan bahwa pinjaman pemegang saham atau hutang pemegang saham harus dikenai bunga dan dipotong PPh 23 atas bunga. Teman-teman ya, maka
sudah tidak relevan kita membicarakan bagaimana faktanya, bagaimana etikanya, bagaimana kesopanannya, apakah faktanya ada atau tidak ada bunga, sudah tidak penting, sudah tidak relevan. Teman-teman ya, sudah nggak relevan kita berargumen sampai berbusa-busa, sampai teriak-teriak di KPP, sudah tidak ada guna, teman-teman. Karena sudah ada aturan yang yang mengatur ya bahwa hutang pemegang saham wajib dikenakan PPh atas bunga 15%. Selesai. Tidak ada perdebatan selanjutnya, teman-teman ya. Oke, silakan lu berargumen, silakan lu berdebat, silakan lu menggunakan persepsi pribadi lu, tetapi hukum harus ditegakkan. Oke, kasus-kasus mengenai HPS, hutang pemegang saham, itu sudah naik ke pengadilan pajak, tidak ada yang menang, teman-teman, semuanya kalah. Oke, terlepas dari etika, terlepas dari faktanya bagaimana, nggak peduli, karena argumen hukumnya yang dipakai. Itu clear teman-teman ya. Jadi semuanya boleh kecuali dilarang oleh undang-undang. Itulah hukum positif di Indonesia. Oke, bayangkan kalau dia balik argumennya, logika KPP yang terbalik nih, semua tidak boleh kecuali diperbolehkan oleh undang-undang. Maka kita semua nggak boleh napas. Nggak boleh napas kecuali diperbolehkan oleh undang-undang. Cilaka teman-teman ya. Cilaka. Negara ini bisa bisa kacau amburadul kalau logika pola pikirnya begitu. Oke, teman-teman ya. Kalau lagi pilek nih. Oke. Sekarang gue kasih argumen lain. Contoh lain, contoh lain. Ini luar biasa teman-teman ya. Hukum ini sesuatu yang menarik sekali ya. Gue kasih contoh yang lain. Ada orang berpendapat, ya, ada seorang petugas pajak atau oknum berpendapat, kalau WP-nya jujur, kenapa nggak buka aja sih isi mutasi rekeningnya supaya clear? Beres. Seolah-olah masuk akal, teman-teman ya, seolah-olah masuk akal. Kalau WP-nya jujur, kenapa nggak buka aja sih isi mutasi rekeningnya supaya clear? Oke, sekarang gue kasih argumen yang sebaliknya. Sebaliknya, kalau DJP-nya jujur, kenapa nggak mau live IG aja sih supaya clear? Gue ulang. Pendapatnya si oknum. Kalau WP jujur, kenapa nggak buka aja sih isi mutasi rekeningnya supaya clear? Pendapat gua, kalau DJP-nya jujur, kenapa nggak mau live IG aja sih supaya clear? Teman-teman, dua-duanya argumen ini masuk akal. Dua-duanya argumen ini bisa diterima oleh publik. Oke? Perdebatan ini tidak akan ada ujungnya. Tetapi ingat teman-teman ya, ingat kembali ke prinsip hukum. Ya, prinsip hukum yang diterima oleh seluruh dunia. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Teman-teman ya, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Artinya, siapa yang ngomong dulu? Yaitu, WP kami belum mendalilkan apapun. Ya, DJP itu sudah mendalilkan bahwa wajib pajak punya omset 7,6 miliar. Kami belum mendalilkan. Kami belum ngomong ini benar, kami belum ngomong ini salah, kami belum ngomong ini salah sebagian dan sebagainya dan sebagainya. Kami belum ngomong apa-apa. Kami masih bertanya, detail data DJP apa, Bos? Ya toh? Kenapa sih tidak mau dibuat clear saja dari DJP? Kenapa tidak mau live IG supaya clear? Nah, teman-teman ya, yang mendalilkan bukan gua, yang mendalilkan itu lu, pejabat pajak, maka lu mesti membuktikan. Itu teman-teman ya, supaya clear ya. Jangan logika dibalik-balik. Jangan Anda wajib pajak itu bodoh, logika dibalik-balik oleh oknum, teman-teman ya. Oke, yang terakhir gue mau bahas. Bisakah kasus seperti ini masuk ke pasal pidana pemerasan? Oke, KUHP pidana delik pemerasan. Kita sedang tanya teman-teman ya. Kita sedang tanya ke beberapa ahli hukum dan pengacara juga. Berhubung perilaku ini sudah kelewatan ya, sudah keterlaluan perilaku oknum ini, masih aja dipaksakan arogansinya, arogansi dipaksakan terus sampai SPHP tanpa ada pembahasan. Kalau dia nekat ya, sewenang-wenang terus ya, terus melanggar undang-undang, kita akan laporkan ke kantor polisi. Oke, nanti silakan dibuktikan di pengadilan dia bersalah atau tidak bersalah. Oke. Jadi sama nih, ketika ada oknum yang berpendapat seperti ini, ada oknum yang bilang begini, SPHP kami akan terbit, SKP akan terbit, nanti Anda bisa proses upaya hukum di keberatan dan pengadilan pajak. Gampang aja si bangsat ngomong gitu, teman-teman ya, gampang aja dia ngomong gitu ya. Kami terbitkan SPHP, ya terserah lu mau menempuh upaya hukum, mau ke pengadilan boleh, mau ke keberatan boleh, gampang aja dia ngomong gitu. Oke, sekarang gue balik argumen hukum gue. Iya, sekarang gue laporin tuh ke kantor polisi, pidana delik pemerasan. Sudah ada 2 alat bukti yang cukup, teman-teman ya. SPHP-nya ada, surat pemeriksaannya ada. Oke, BA-nya juga ada, 3 malah, 3 alat hukum, 3 alat bukti yang cukup, teman-teman ya. Masalah nanti benar atau salah, masalah nanti terbukti atau tidak terbukti,
Masa lalu tersangka atau tidak tersangka, nanti kita urus di kantor polisi dan di pengadilan. Boleh nggak gue argumen begitu? Gue ulang teman-teman ya. Ada oknum yang berargumen begini. Kami akan terbitkan SPHP. Suka-suka lu mau menempuh upaya hukum ke keberatan boleh, ke pengadilan pajak boleh. Oke, sekarang gue balik argumennya. Gue akan laporkan lu kepada polisi gara-gara pasal delik pemerasan terselubung sesuai dengan KUHP pidana. Masalah lu benar atau salah, silakan lu menempuh upaya hukum di kantor polisi dan pengadilan. Boleh nggak gue berargumen begitu, teman-teman? Silakan lu komentar, teman-teman ya. Nanti di komentar ya. Kita lagi berkonsultasi dengan ahli hukum ya. Kita lihat, teman-teman ya. Tindakan kesewenang-wenangan tidak boleh dibiarkan, teman-teman ya. Walaupun KPP punya hak untuk terbitin SPHP, tetapi tidak boleh sewenang-wenang, ya. Tidak boleh pemerasan, tidak boleh. Oke. Nah, oke guys. Itu video hari ini ya, dan gue masih mau promosi lagi teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih takut dengan petugas pajak. Lu sudah lihat video gue, video pengaduan pajak 24. Kalau lu masih takut dengan petugas pajak, takut diintimidasi, takut dicari-cari kesalahannya, takut diancam dan lain-lain, lu boleh gabung ke program kelas gue, program siapatakutpajak.com teman-teman ya. Nah, program PSTP ini akan membantu Anda untuk menghadapi petugas pajak ya. Siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum, teman-teman ya. Segera daftar di www.siapatakutpajak.com guys ya. Ada promo khusus bulan ini ya. Teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif ya, PSTP di grup Telegram, dan kita bisa diskusi tentang masalah pajak Anda tanpa batas waktu ya. Dan kita akan bertemu secara langsung teman-teman ya, live Instagram lagi di Google Meet ya, setiap hari Jumat malam jam 8 malam, khusus bagi member PSTP aja ya. Dan ada bonus nih di PSTP Batch 6 ini, yang terakhir di tahun ini ya. Anda akan bisa berdiskusi langsung dengan saya, one-on-one, private ya, selama 45 menit satu kali aja teman-teman ya. Oke guys, manfaatkan masa promo ini hanya di bulan ini saja ya. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana guys. Oke, sampai jumpa lagi.